sebelum memulai ibadah kita mau satu dalam doa dulu yuk. Ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyertai kami. Tiba saatnya kami mau beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Oke, kita memujikan satu lagu. Berjalan senang, duduk senang, karena kita semua adalah anak raja. Setuju? Ya, kita menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan.
puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita nyanyikan satu pujian terlebih dahulu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami Kami masih bisa beribadah. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau menerima berkat firman. berkat firman. Beri kami Beri kami hikmat untuk bisa mengerti. Di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Semangat, tetap semangat ya walaupun hanya di rumah. Tapi kita tetap mau belajar bersama-sama tentang, tahu nggak adik-adik tentang dosa? Tahu nggak dosa itu apa? Dosa itu tidak tepat sasaran. Nah, namanya tidak tepat sasaran kalau panah itu ya tidak tepat sasaran, tidak di tengah gini meleset ke sana, meleset ke sana, meleset ke sana. Nah, itu namanya dosa. Nah, siapa yang di sini yang tidak berdosa? Angkat tangannya. Nggak ada ya, semuanya manusia berdosa. Tapi ini kakak mau bercerita ada yang marah-marah, istilahnya itu bukan marah-marah. Apa namanya? Tidak suka kalau Tuhan itu dekat-dekat dengan orang berdosa. Siapakah dia? Ya, ini dia, ya. Ini adalah orang Farisi sama ahli-ahli Taurat. Mereka berbisik-bisik, loh, Tuhan kok dekat-dekat sama orang berdosa ya, sama pemungut cukai ya. Gitu. Apakah Tuhan tidak tahu? Yesus apakah tidak tahu kalau mereka itu pemungut cukai atau orang berdosa? Ya, di dalam firman Tuhan ada yang berkata bahwa hanya orang sakit yang membutuhkan tabib ya atau dokter ya. Jadi Tuhan bukan berarti pro kepada dosa, bukan, tapi Tuhan mau apa? Mengubahkan orang yang berdosa supaya berbalik kepada
kebenaran. Nah, di sini mereka berbisik-bisik, tapi Yesus berkata ada ada cerita perumpamaan, ada seorang yang mempunyai 2 anak, ya, si sulung dan si bungsu, ya, ada 2 anak, ya, ingat-ingat, ya. Nah, si bungsu ini dia minta kepada bapaknya, ayah, kasihkan kepadaku hak warisanku. Padahal ayahnya ini masih hidup, berarti tidak sopan, ya, padahal ayahnya masih hidup minta warisan. Nah, anak ini tidak menghormati orang tuanya. Akhirnya apa? Kembali lagi. Akhirnya apa? Dikasihkan, dibagikan uangnya itu kepada anak-anaknya. Akhirnya si bungsu ini pergi ke negara lain, ya, istilahnya ke tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Dia berfoya-foya. Dia apa? Senang-senang. Nah, senang-senang menghabiskan uangnya. Terjadilah kelaparan di daerah dia berada. Akhirnya apa? Karena uangnya dibuat senang-senang habis. Lihat, ya, dia bekerja di peternakan babi, ya, karena dia tidak punya uang, belum gajian mungkin, ya, belum gajian. Terus dia mau makan apa? Akhirnya apa? Dia pengen lihat makanannya babi ini kok, karena dia saking laparnya sampai lihat makanan babi ini, dia pengen makan, tapi tidak ada yang memberikannya, ya, tidak bisa makan. Akhirnya si bungsu ini teringat, oh iya, hamba-hamba di rumahnya ayahku atau bapakku itu dia tidak sampai kekurangan, bahkan sampai berlebih, makan bisa, ya, lakukan apapun bisa, nggak sampai kelaparan seperti dia. Dia teringat, waduh, aku sudah bersalah kepada bapak, kepada ayahku. Gimana kalau aku pulang saja, ya, minta maaf kepada bapakku, pada ayahku. Nah, dia akhirnya berinisiatif untuk minta maaf, untuk kembali, ya, walaupun aku memang nggak layak lah jadi anaknya, karena aku tidak menghormati, ya, sudah meminta warisannya sebelum ayahnya meninggal. Ya, walaupun nggak jadi anaknya, aku maulah jadi hambanya, tidak sampai kekurangan, tidak sampai dia kelaparan seperti ini. Akhirnya dia dengan keberanian, ya, sebenarnya dia takut, tapi dia berani menemui ayahnya. Dia menemui ayahnya, menemui bapaknya. Dari jauh bapaknya sudah melihat, itu anakku, Rek, itu anakku. Akhirnya mereka bertemu, mereka berpelukan. Ya, akhirnya si bungsu ini bilang, Bapak, maafkan aku ini anak yang tidak hormat, anak yang tidak tahu berterima kasih, ya, menerima meminta hak warisan dulu, padahal bapaknya masih ada. Nah, maafkan saya, ya, maafkan saya. Saya memang nggak layak jadi anaknya Bapak. Jadikanlah aku hambamu saja. Tapi kata ayahnya, enggak, kamu tetap anakku. Ya, kamu tetap anakku. Akhirnya ayahnya ini menyuruh hambanya yang lain untuk mengambil jubahnya, ya, mengambil jubah, mengambil cincin, mengambil sepatu untuk si bungsu. Jadinya nggak pakaian seperti ini akhirnya. Nah, belum, ya, nggak ada gambarnya ternyata. Ya, jadi diganti jubahnya. Akhirnya merayakan pesta, disembelihkan lembu tambun. Tahu nggak tambun itu apa? Yang gemuk. Nah, itu dagingnya banyak, itu paling enak itu. Nah, itu jadi diadakan pesta. Ada yang tidak suka ternyata, ya, seperti kayak orang Farisi sama ahli-ahli Taurat tadi. Tereng. Nah, ini siapa dia? Si sulungnya tidak suka. Loh, apa-apaan ini? Bapak, aku ini sudah nurut sama engkau, melakukan segala perintahmu, tidak pernah membangkang. Anakmu yang sudah mengambil hartamu dan berfoya-foya di luar sana, terus kembali kok malah diberikan suatu pesta. Aku saja tidak pernah loh dibikinkan pesta seperti ini untuk berpesta dengan sahabat-sahabatku. Apa yang dikatakan sama
sama bapaknya, anakku, engkau ini sudah bersama dengan aku, apapun yang aku punya, engkau juga punya. Itu loh ya. Kalau menjadi anak itu ingat itu. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya. Ya, jadi saat ini mungkin kekurangan atau mungkin istilahnya kita butuh apa, percayalah bahwa Tuhan ini kita mempunyai Tuhan yang kaya. Ya, jadi apapun yang dimiliki sama Tuhan Bapa kita itu juga yang kita miliki. Si sulung tidak tahu, tapi dia menyalahkan si bungsu. Ya, apa yang kita dapat dari sini? Ada dua hal yang kakak mau katakan. Yang pertama adalah apa? Ya, jangan seperti anak bungsu. Anak bungsu ini tidak hormat, ya. Tapi kita juga harus juga mencontoh bahwa dia mau bertobat, mengakui kesalahannya, ya. Dia mengakui kesalahannya dan apa? Pelajaran yang kedua, Tuhan mau memaafkan. Dia mau memaafkan. Jangan sampai seperti anak sulung tidak mau memaafkan. Ya, seperti kayak ahli-ahli Taurat tadi, orang-orang Farisi. Loh, Tuhan kok sama orang-orang berdosa? Loh, kita semua ini sudah berdosa. Tapi kalau kita mau mengaku dosa dan meninggalkan dosa, kesalahan kita, Tuhan akan menyayangi kita. Ya, karena kita ini anak-anaknya, nggak akan dibiarkan. Ya, jadi pelajaran pertama adalah kalau adik-adik mungkin sama orangnya tidak hormat atau tidak nurut, disuruh belajar tidak nurut, malah main sendiri, atau disuruh bantu beliin tidak nurut. Ya, itu ya, jadi harus mengaku, iya papi mami maafkan adik. Kalau adik salah atau mungkin sama temannya, ya juga mungkin berantem di sekolah ya, walaupun sekarang belum masuk sekolah yang dulu atau mungkin sama kakak sama adiknya berantem, tapi harus mengakui kesalahannya. Dan yang seperti Tuhan Yesus juga adalah ya seperti Bapak tadi yang juga mau mengampuni, ya. Jangan seperti kayak anak sulung, wong bapaknya saja mengampuni, masa anak sulungnya tidak mau mengampuni. Seperti begitu juga Tuhan sudah mengampuni kita juga harus mengampuni sesama kita yang bersalah pada kita. Nah, ada ayat hafalan buat adik-adik ya. Ini buat yang kelas besar ya, kelas besar. Nanti yang kelas kecil itu nanti ada prakarya ya. Oke. Ayat hafalannya adalah di Amsal 28 ayat ke-13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya dia akan dikasih. Sekali lagi ya, Amsal 28 ayat 13. Nah, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya dia tidak beruntung, tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya dia akan dikasih. Oke ya, ini ayat hafalnya buat yang kelas besar. Ya, pelajaran hari ini adalah kita mau mengakui kesalahan kita, dan kita juga mau kalau orang yang bersalah kepada kita juga mau memaafkan, karena Tuhan sudah lebih dulu memaafkan adik-adik semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita mau berdoa. Lipat tangannya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah belajar untuk seperti anak bungsu yang mengakui kesalahannya. Terkadang kami nakal, terkadang kami tidak taat, terkadang kami tidak menurut kepada orang tua atau suka mencari teman kami atau siapapun, berbuat kesalahan Tuhan, tidak tepat sasaran dan membuat kami berdosa. Ampuni kami Tuhan dan ampuni kami, dan kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena Engkau Tuhan sudah mengampuni kami terlebih dahulu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami tetap dikasihi Tuhan, karena kami tetap mengakui kesalahan kami di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Habis ini kita berangkat. Iya, shalom adik-adik. Gimana tadi dengar firman-Nya ya? Harus dilakukan karena kita anak-anak Allah, harus menurut sama teladannya Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita sebagai anak-anak Allah, kita mau, oh iya sebelumnya kakak nggak sendiri hari ini ya, ditemani sama kakak Tio. Kakak siapa? Kakak Tio. Iya, kakak Tio ya. Sudah tahu semua ya. Nah, hari ini kita mau bikin seperti ini. Nah, mahkota. Namanya anak-anak Tuhan itu memakai mahkota. Mahkota. Kalau kita pakai ini nanti kita ingat, oh iya, aku harus meneladani Tuhan Yesus yang menjadi Bapakku, atau istilahnya menjadi rajaku. Kita kan sebagai putri dan pangeran. Oke, ya, bahan-bahannya apa aja kakak? Yang pertama, adik-adik bisa siapkan kertas origami atau kertas lipat ya. Kalau nggak ada bisa warna pakai, terserah kayak begini, bisa kelas gila. Kemudian di sini ada lem sama gunting alat. Ya, gampang kok. Nah, pertama-tama ini tuh diukur ya pakai penggalisan. Itu 8 cm. Ini 8 cm, ini 8 cm ya. Ingat ya, ini 8 cm, ini 8 cm ya. Caranya adalah ini dilipat jadi 2. Kalau sudah dilipat, kita buka. Nah, kita buka begini. Yang atas ini kita lipat ya. Lipat sesuai garisnya ya. Kita lipat. Nah, sininya juga kita lipat. Kita lipat dulu ya. Nah, seperti ini jadinya. Kalau sudah, yang bawah ini dilipat sesuai garis yang ada di atasnya gini. Nah, seperti ini. Habis itu dilipat lagi ke atas. Nah, ya, habis itu dilipat ke dalam. Nah, begini ya. Ya, bikin sesuai dengan ukuran kepala kita ya. Jadi warna-warni begitu. Ya, kayak gini ya, kakak sudah tempelin. Ini nanti kakak tempelin lagi yang ini ya. Tentunya nah gini ya. Jadi ini ditempel begini kan ada ini. Nah, kayak gini. Ini ditempel. Ya, ditempel pakai lem. Nah, ini ya, dalamnya ini ditempel. Ini dimasukkan kan begini ya. Tadi kan dilipat begini. Dibuka sedikit. Ini dimasukkan setelah begini. Nah, jadinya begini ya. Sebelahnya ini juga ditempelkan begini. Nah, ini juga ditempel balik ya ini. Nah, gini nah sampai begini. Ini juga ditempelkan lagi. Nah, ini ya, kita sambungkan pakai lem. Gampang kok. Nah, kalau sudah melingkar begini, kita bikin love, bikin hati. Hati-hati gunakan. Seperti ini ya. Caranya adalah gunting. Nah, caranya itu begini ya. Terserah warnanya itu sesuai dengan kesukaannya adik-adik. Begini ya, dilipat 2, bikin love. Nah, ini digunting begini. Melingkar gini. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini ya, kan tadi dilipat jadinya begini. Ini kalau dibuka jadinya seperti ini, love ya. Begini bikin banyak. Nanti kita tempelkan di
ujung-ujungnya. Ayo kakak ditekan-tekan. Kakak yang ngasih. Nah ini di orange, terserah warnanya kesukaannya ya, di ujung-ujungnya yang warna-warni gini ya. Ya. Sampai melingkar semua ya. Nih, kayak gini. Nih. Ini. Nah, sampai melingkar ya. Oke, sampai kena semua ya. Oke. Nah, begini. Kalau sudah Ini udah sampai. pas enggak? Ya, seharusnya sampai semua ya. Kayak video kan. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kita jadi anaknya raja. Nanti bisa difoto sama adik-adik pakai ini, pakai di foto ya. Ini buat kelas kecil. Dikerjakan sama orang tuanya. Oke ya. Terus yang ayat hafalan tadi buat kelas besar ya, dihafalkan ya, terus di video ya. Ditunggu sampai minggu depan sebelum jam 5 sore ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita ketemu lagi di minggu depan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini, kami sudah beribadah, walaupun dari rumah, tapi kami percaya, Engkau melawat kami, Tuhan, berdoa supaya corona cepat selesai, tidak ada yang sakit lagi, karena corona. Tuhan lindungi seluruh keluarga kami, teman-teman, Kau lindungi om tante kami, oma opa kami, lindungi semua. Kami percaya perlindunganmu ada pada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Bapa kami tetap bisa menghasilkan supaya semuanya bisa diberkati, tetap bisa bersekolah, tetap bisa makan, tetap bisa memuji Tuhan, tidak goyah imaninya, tetapi kita percaya padamu. Terima kasih Tuhan buat sore ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.